Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bina Prima Panggayuh, SPD MPD, dengan NIP 1994050262025061009. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan sosialisasi SOP pengelolaan konten digital di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. SOP ini akan menjadi pedoman resmi dalam perencanaan produksi, publikasi, dan evaluasi konten digital yang akan dipublikasikan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga mutu, konsistensi, transparansi, kepatuhan hukum, dan reputasi institusi. Nah, di dalamnya mencakup apa saja? Di dalamnya mencakup perencanaan, produksi, publikasi, dan evaluasi. Hal tersebut agar mutu dari postingan atau publikasi tersebut akan menjadi terjaga, berikutnya akan konsisten dalam membuat postingan, berikutnya akan transparansi dalam memberikan informasi, dan juga patuh dalam hukum dan juga reputasi institusi akan semakin baik. Nah, mengapa SOP ini penting ya dalam penggunaan media digital di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, yaitu adalah satu, untuk menjamin konten digital terkelola secara sistematis, bukan berdasarkan preferensi individu. Jadi prosesnya jelas, terstruktur, dan konsisten. Yang kedua adalah mendukung keterbukaan informasi publik, yaitu informasi akan akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, melindungi data pribadi dan mencegah pelanggaran hak cipta, sehingga data aman, hak cipta terjaga, dan institusi terlindungi. Berikutnya adalah untuk memperkuat brand awareness dan engagement Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta, yaitu citra positif meningkat, audiens bertambah, dan engagement juga akan tumbuh. Seperti itu. Jadi SOP ini adalah kunci pengelolaan konten digital yang profesional, akuntabel, dan berdampak positif bagi institusi. Nah, moto kami adalah konten berkualitas, informasi terpercaya, dan reputasi terjaga. Struktur tim dan peran utamanya dalam SOP pengelolaan konten digital Prodi PHI UNJ ini. Jadi tim pengelola konten digital Prodi PHI ini yang pertama adalah Koordinator Prodi PAI Universitas Negeri Jakarta. Tugasnya adalah memberi arah, kebijakan, dan persetujuan akhir untuk konten strategis. Nah, tanggung jawab utamanya adalah menetapkan arah komunikasi strategis, yang kedua menyetujui konten strategis, dan yang ketiga adalah menjamin keselarasan dengan visi misi Prodi. Nah, tim berikutnya adalah atau anggota tim berikutnya adalah koordinator media digital. Nah, koordinator media digital ini tugasnya adalah memimpin alur kerja, timeline, dan kualitas publikasi. Nah, tanggung jawab utamanya adalah menyusun workflow dan timeline. Yang kedua, mengkoordinasikan tim. Yang ketiga, menjaga kualitas dan konsistensi publikasi. Dan yang keempat, mengelola risiko dan isu konten. Nah, berikutnya, anggota berikutnya dalam tim pengelola konten digital Prodi PAI ini adalah content planner. Tugas utamanya adalah menyusun kalender konten dan riset audiens. Nah, tanggung jawab utamanya adalah menyusun kalender konten. Yang kedua adalah riset audiens dan tren. Yang ketiga, menentukan tema angle konten. Dan yang keempat, konten scheduling. Nah, anggota berikutnya adalah, atau anggota tim berikutnya adalah content writer and admin content, atau admin konten. Nah, tugasnya adalah menulis caption naskah dan respon audiens. Jadi kalau nanti ada audiens yang menghubungi melalui DM, direct message, nah itu nanti yang akan membalasnya adalah content writer atau admin konten ini. Nah, tanggung jawab utamanya adalah menulis caption, naskah, dan artikel. Yang kedua adalah mengelola komentar atau DM atau direct message. Dan yang ketiga adalah menjaga tone of voice dan etika komunikasi.
Anggota tim berikutnya adalah desainer grafis and videographer atau editor. Tugasnya adalah memproduksi aset visual dan video. Nah, tugas utamanya atau tanggung jawab utamanya adalah membuat desain grafis, produksi, dan editing video, menjaga identitas visual prodi. Jadi agar identitas prodi itu tidak hilang dari konten tersebut. Nah, anggota tim berikutnya adalah verifikator konten. Nah, tugasnya adalah memastikan akurasi fakta, kualitas, dan kebutuhan PDP. Nah, tanggung jawab utamanya adalah verifikasi fakta dan sumber. Yang kedua adalah cek kualitas dan kelayakan konten. Dan yang ketiga adalah memastikan kepatuhan PDP dan hak cipta. Nah, anggota berikutnya adalah, atau tim berikutnya adalah Monef. Nah, anggota Monef ini adalah memantau performa dan memberi rekomendasi perbaikan. Tanggung jawab utamanya adalah monitoring performa konten, analisis data insight, dan memberi rekomendasi perbaikan. Jadi, ketika nanti akan ada survei atau evaluasi di setiap minggu dan bulannya, maka tim Monef ini yang akan memantau performa dan memberi rekomendasi perbaikan. Berikutnya adalah alur operasional konten. Nah, dalam SOP pengelolaan konten digital Prodi PAI UNJ ini, konten itu harus berkualitas, akurat, aman, dan berdampak untuk Prodi Pendidikan Agama Islam UNJ. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rapat perencanaan, editorial, dan penentuan tema konten, yaitu menentukan tujuan tema, target audiens, dan platform, serta timeline konten. Nah, alur yang kedua adalah pengajuan ide konten, terutama untuk kebutuhan mendadak. Nah, yaitu adalah mengajukan ide konten melalui form atau brief untuk kebutuhan rutin atau mendadak. Nah, alur kerja berikutnya adalah penyusunan naskah atau copywriting, yaitu menulis naskah, caption, atau skrip yang informatif, menarik, dan sesuai dengan identitas Prodi PAI. Alur operasional konten berikutnya adalah produksi, desain, dan video. Nah, yaitu adalah membuat naskah grafis, animasi, atau video sesuai naskah dan kebutuhan platform. Nah, alur berikutnya adalah verifikasi kualitas, fakta, hak cipta, dan konsen PDP. Nah, yaitu adalah memeriksa akurasi fakta, kualitas konten, hak cipta aset, dan kelengkapan konsen PDP. Di dalamnya yaitu ada hak cipta, apakah masih ada yang melanggar hak cipta dari produk lain, atau mungkin videonya, atau mungkin audionya, itu akan dicek di sini. Nah, berikutnya adalah persetujuan akhir. Nah, dalam alur kerja ini, persetujuan akhir itu dilakukan oleh koordinator Prodi atau koordinator media digital yang tugasnya nanti akan memberi persetujuan akhir sebelum publikasi. Jadi ada dua ya yang bisa memberi persetujuan akhir di sini, yaitu ada koordinator Prodi ataupun koordinator media digital. Nah, alur yang terakhir adalah respon komentar atau DM dan pengarsipan dokumen digital. Nah, di sini kita akan menanggapi komentar atau direct message secara cepat dan menyimpan seluruh dokumen pada arsip digital drive atau SPBE. Jadi bisa diakses kembali nanti dan dipertanggungjawabkan di laporan mingguan ataupun bulanan. Nah, alur yang sistematis memastikan setiap konten berkualitas, akurat, aman, dan berdampak positif bagi Prodi PAI UNJ. Platform resiko dan evaluasi dalam SOP pengelolaan konten digital Prodi PAI UNJ. Nah, di Prodi PAI UNJ sendiri terdapat 5 platform media sosial yang kita kelola. Yaitu ada Instagram. Nah, fungsi Instagram ini menjadi etalase visual utama Prodi PAI UNJ.
Jadi berita dan apapun itu nanti akan melalui platform utama, yaitu Instagram atau apa namanya, story-nya atau mungkin di postingannya. Nah, berikutnya adalah TikTok, Reels atau Short. Nah, konten-konten edukatif dan engagement yang berhubungan langsung dengan Gen Z itu nanti akan dipotong atau akan disesuaikan dengan minat Gen Z sekarang. Karena Gen Z sekarang lebih suka eh, melihat atau menonton produk video pendek dibandingkan video panjang. Jadi nanti jika kita memiliki video panjang, semisal podcast, agar mudah diterima oleh mahasiswa yang notabene rata-rata adalah Gen Z, itu nanti akan kita lewatkan platform TikTok tersebut. Berikutnya adalah YouTube. Nah, platform YouTube ini isinya adalah dokumentasi video panjang yang di dalamnya mungkin ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada podcast ataupun seminar. Dan mungkin nanti juga akan ada laporan-laporan terkait eh, pengabdian dan juga penelitian. Nah, platform berikutnya adalah Facebook atau sebenarnya ini dan X juga sih. Jadi Facebook dan X. Nah, platform ini tuh fungsinya akan mendistribusikan informasi cepat dan jangkauan komunitas karena sifatnya adalah lebih ringkas karena menggunakan cukup kata-kata saja. Kalaupun menggunakan YouTube kita perlu mengedit, TikTok kita perlu mengedit, dan Instagram juga perlu mengedit. Namun kalau kita melalui Facebook dan X ini sifatnya lebih cepat dan lebih terupdate seperti itu. Dan juga untuk menaungi beberapa komunitas yang berada di Facebook. Nah, kenapa diciptakan SOP pengelolaan konten digital Prodi PAI UNJ ini? Salah satunya adalah untuk menanggulangi resiko utamanya. Karena jika tidak ada SOP nanti akan muncul-muncul resiko. Nah, resikonya apa saja? Yaitu adalah kesalahan fakta. Jika tidak ada SOP yang mengaturnya, maka nanti ditakutkan akan ada kesalahan fakta. Informasi tidak akurat dapat merusak reputasi institusi. Yang berikutnya adalah pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini sering terjadi karena kesalahan baik itu melalui admin ataupun juga konten kreatornya, sehingga kebocoran data pribadi dapat merugikan individu dan institusi, sehingga harus diatur di sini. Yang berikutnya adalah resiko berikutnya, pelanggaran hak cipta. Nah, dalam pelanggaran hak cipta ini, penggunaan konten tanpa izin dapat berujung sanksi hukum. Maka harus diatur dan dikelola dalam SOP pengelolaan konten digital Prodi PHI ini. Karena kita melakukan atau memiliki 5 platform untuk menyebarluaskan berita ataupun informasi Prodi PHI UNJ. Nah, resiko berikutnya adalah keamanan akun. Nah, kenapa harus ada SOP? Agar akun-akun ini memiliki proteksi dan memiliki sistem siapa yang membawa, siapa yang menyimpan, dan bagaimana ketika akun-akun tersebut nanti sesudah digunakan itu bisa diamankan. Karena akun itu dapat diretas dan menyebabkan penyalahgunaan informasi. Seperti kemarin sebelum SOP ini dibuat, ada peretasan di akun TikTok PAIUNJ, namun sudah dapat diatasi dan alhamdulillah video-video yang kemarin dihapus oleh peretas atau hacker sudah bisa dikembalikan kembali. Nah, mitigasi verifikasi informasi, perlindungan data, penggunaan konten berlisensi, manajemen akses akun, dan backup data secara berkala itu dapat meminimalisir resiko utamanya. Nah, berikutnya adalah KPI, evaluasi yang dilakukan lewat KPI. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Di sini ketepatan jadwal itu akan ada indikatornya. Ketepatan jadwal, persentase konten yang dipublikasikan sesuai jadwal atau tidak, itu nanti akan dievaluasi setiap minggu dan setiap bulan. Yang berikutnya ada akurasi fakta. Tingkat akurasi informasi berdasarkan verifikasi fakta. Jadi akan dicek juga dalam evaluasi mingguan dan bulanan tersebut, akurasi faktanya, tingkat akurasi informasi berdasarkan verifikasi fakta. Nah,
Berikutnya adalah responsivitas. Jadi kecepatan merespon komentar, DM, dan pertanyaan audiens itu juga nanti akan dievaluasi. Nah, berikutnya, untuk apa yang harus kita evaluasi lagi adalah pertumbuhan audiens. Jadi pertumbuhan jumlah pengikut atau subscriber secara berkala itu akan dievaluasi setiap minggu ataupun setiap bulannya. Maka tidak mungkin kita akan ketinggalan gitu ya dengan informasi terbaru karena akan terus dievaluasi. Nah, berikutnya adalah engagement. Nah, apa yang harus dievaluasi dalam engagement ini? Yaitu adalah tingkat interaksi, like, komentar, share, save, view, dan watch time. Jadi, jika sebuah konten itu dinilai engagement-nya kurang, maka kita akan turunkan atau kita tidak teruskan program tersebut. Nah, berikutnya adalah evaluasi keamanan arsip. Nah, dalam mengevaluasi keamanan arsip, keamanan dan keteraturan penyimpanan arsip itu harus digital. Maksudnya bagaimana? Kita harus menggunakan cloud, baik itu G Drive, OneDrive, atau apapun itu, sehingga jika kita mengalami kehilangan secara eh, eksternal gitu ya, baik itu di penyimpanan laptop ataupun di penyimpanan HP yang dibuat konten, maka kita akan bisa mengaksesnya kembali. Nah, hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan penguatan strategi konten Prodi PHI UNJ. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Presensi dalam sosialisasi ini dapat di-scan melalui QR berikut, yang di dalamnya nanti juga akan terdapat evaluasi untuk pengembangan SOP pengelolaan konten digital ini. Nah, jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya ingin memiliki atau melihat keseluruhan SOP dari pengelolaan konten digital Prodi PAI ini, silakan dapat di-download langsung di QR yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.